teman-teman, kembali lagi bersama channel Mister Fisika, tempat belajar fisika secara mendasar. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang yang namanya kecepatan rata-rata. Nah, apa sih itu kecepatan rata-rata? Yuk, simak. Jadi, apa itu kecepatan rata-rata? Nah, jadi kecepatan rata-rata itu adalah perubahan posisi pada suatu selang waktu. Oke, kita tulis ya. Jadi kecepatan rata-rata itu adalah perubahan posisi pada suatu selang waktu. Nah, maksudnya itu gimana? Bagaimana contohnya untuk arti ini? Perubahan posisi pada selang waktu. Nah, contohnya ini. Ini ada grafik. Kita sekarang punya grafik nih. Di samping ini ada grafik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini grafik posisi terhadap waktu ya. Di mana di garis horizontal itu adalah untuk waktu yang disimbolkan dengan T. Dan untuk di garis vertikal ada jarak atau posisi yang disimbolkan dengan X. Di sini ada T1, di sini ada T2, di sini ada X1, dan di sini ada X2. Nah, jadi misalkan nih, ada seseorang bernama Tono. Kalau tadi di episode sebelumnya ada Tini, sekarang kita punya Tono. Nah, jadi si Tono ini pada waktu T1, dia itu berangkat dari rumah Anto. Nah, rumah Anto itu di mana? Rumah Anto itu di A. Nah, jadi di sini titik A ini dia tuh berangkat di sini rumah Anto. Nah, dia berangkat dari rumah Anto. Nah, dan letak posisi rumah Anto itu di X1. Nah, ini. Nah, di sini di titik A ini di X1 dan T1, disinilah dia rumah Anto. Nah, kemudian dia kan bergerak tuh, tibalah dia di T2 di titik B. Dia bergerak nih. Oke, dia terus bergerak sampai dia di titik B, di titik T2 dan di titik X2. Nah, ini grafiknya menggambarkan seperti ini pergerakannya. Dan di rumah B, di titik B ini misalkan dia itu sudah berada di rumah seseorang namanya rumah BT. Oke, rumah BT misalnya. Nah, jadi pergerakan dia itu dari X1 ke X2 selama selang waktu dari T1 ke T2, grafiknya itu seperti ini digambarkan. Contohnya ya, misalkan. Nah, perpindahannya, nah ini ingat ya, perpindahan. Jadi kecepatan rata-rata itu berhubungan dengan perpindahan. Jadi perpindahan, ini kita tulis perpindahan, bukan jarak ya, bukan jarak. Bukan jarak. Ingat episode sebelumnya, perpindahan dan juga jarak. Nah, perpindahan dia itu adalah delta X. Nah, delta itu apa maksudnya? Delta itu maksudnya adalah perubahan atau misal dibilang selisihnya ya. Nah, itu bahasa sederhananya. Nah, jadi delta X itu sama dengan X2 dikurang X1. Nah, jadi ini dia nih. Pergerakan dia dari rumah Anto di titik A ke rumah Betty di titik B, ya, dari X1 ke X2 itu menghasilkan delta X. Nah, gitu. Bagaimana dengan lama perjalanannya? Nah, lama perjalanannya Nah, kalau lama perjalanannya itu adalah delta T sama dengan T2
kurang T1. Nah, kita lihat dari grafik ini. Selama dia bergerak dari X1 ke X2 dalam selang waktu dari T1 ke T2, itu menghasilkan delta T. Nah, dan itu adalah lama perjalanannya. Selang waktunya itu apa maksudnya? Ini dia, T2 dikurang T1. Jadi, kecepatan rata-rata itu seperti apa kalau dirumuskan? Kecepatan rata-rata kecepatan rata-ratanya si Tono, ya, kita simbolkan dengan seperti ini. P dengan garis, V kecil dengan garis di atasnya. Itu sama dengan delta X per delta T. Nah, sama dengan berapa? X2 dikurang X1, yang ini tadi. Per delta T yang mana? Yang ini tadi. T2 dikurang T1. Nah, jadi ini dia yang dimaksud dengan kecepatan rata-rata itu. Perubahan posisi pada selang waktu tertentu. Seperti ini tadi, Tono bergerak dari rumah Anto, ya, di titik A dengan titik X1, dia terus bergerak sampai dia di rumah Betty di titik B. Nah, jarak dia, ya, dari X1 ke X2 itu kan menghasilkan perpindahan. Dihasilkanlah delta X dari X1 rumah Anto ke X2 rumah Betty. Nah, perlu kita pahami kan, kalau kita misalnya bergerak ke rumah orang, kita kan menghasilkan suatu waktu ya. Contoh misalnya nih, kita nih sekarang kerja kelompok di rumah seseorang nih, teman kita, anggap saja rumah si Dita misalnya. Terus kita pindah ke rumah si Fajar misalnya. Kita pindah yuk main ke rumah Fajar. Nah, dari rumah Dita ke rumah Fajar pasti kan ada waktu kan. Misalnya, berapa sih jauh nggak rumah Fajar? Misalnya kita bertanya-tanya, rumah Fajar sekitar 10 menitan sih, atau 5 menitan doang gitu. Nah, begitu juga dengan si Tono ini. Dari dia bergerak ke rumah Anto, ke rumah Betty, pasti dia menghasilkan suatu selang waktu tertentu yang di sini disimbolkan dengan delta T dari T1 ke T2. Nah, jaraknya dari rumah Anto ke rumah Betty itu menghasilkan perpindahan yang disimbolkan dengan delta X, yaitu apa? X2 kurang X1. Jadi posisi akhir si rumah Betty dikurangi dengan X1 posisi awal di rumah Anto. Berapa perpindahan yang telah ditempuh si Tono dari A ke B? Nah, jadi kecepatan rata-ratanya itu adalah delta X, perubahan posisi pada suatu selang waktu tertentu, per delta T, selang waktunya. Nah, berapa lama sih si Tono ini bergerak dari rumah Anto ke rumah Betty, dalam selang waktu berapa lama? Nah, T2 dikurang T1, dan perubahan posisi adalah X2 dikurang X1. Dan inilah rumus daripada kecepatan, ya, daripada kecepatan rata-rata. Nah, ini aja teman, rumus daripada kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata itu sendiri, ya, itu sering juga disebut sebagai gradien. Nah, jadi kecepatan rata-rata itu sering disebut dengan gradien atau slope. Nah, maksudnya apa itu? Jadi maksudnya itu dia tuh kemiringan. Jadi dia itu adalah kemiringan. Ya, jadi dia itu adalah suatu kemiringan yang menghubungkan posisi awal, nah ini X1, dan posisi akhir partikel itu. Nah, pada grafik perpindahan. Nah, inilah dia. Nah, maksudnya itu gimana? Maksudnya adalah kalau misalkan grafik ini kita gambarkan dalam
suatu bentuk segitiga, jadinya tuh seperti ini gitu. Nah, dia menghasilkan suatu sudut. Jadi maksudnya itu gimana gradien itu? Maksudnya itu adalah perbandingan delta X per delta T, atau bisa juga disebut ya kecepatan rata-rata itu sama dengan tangen alfa. Nah, jadi maksudnya itu gimana? Nah, teman-teman jangan langsung bingung. Jadi kalau misalkan nanti di soal ada grafik seperti ini, terus ditanya berapa kecepatan rata-ratanya. Nah, misalkan nanti di soal itu cuma dikasih di sini tuh misalnya 45 derajat. T-nya nggak tahu kita, X-nya juga nggak tahu. Dikosongin si pembuat soal, sengaja gitu kan. Ditanya berapa kecepatan rata-ratanya. Ingat, kita buatkan dia dalam suatu garis kemiringan, di mana kemiringannya itu adalah menghubungkan posisi awalnya dengan posisi akhirnya, ya. Dia kan membentuk sudut tuh. Nah, pasti di soal nanti kasih tahu tuh berapa sudutnya. Nah, jadi di sudutnya itu misalnya 45, ditanya berapa kecepatan rata-ratanya. Nah, tinggal teman-teman tulis saja V sama dengan tan 45 derajat. Nah, jadi bisa teman-teman cari di kalkulator berapa tuh tan 45 derajat. Atau mungkin teman-teman bisa mengingat tabel trigonometri. Tapi itu tidak kita bahas sekarang. Yang kita bahas ini adalah kecepatan rata-rata, maknanya apa? Yaitu perubahan posisi pada suatu selang waktu. Nah, cukup teman-teman ingat ini, delta X per delta T. Nah, ini adalah arti lain daripada kecepatan rata-rata. Dia bisa disebut suatu kemiringan di dalam satu grafik membentuk sudut. Nah, mungkin kita bisa langsung ke contoh ya, agar kita bisa lebih memahami apa itu arti kecepatan rata-rata. Nah, contohnya gimana? Yuk, kita simak untuk contoh soalnya. Nah, untuk contoh soalnya sendiri, misalkan nih ada seekor kucing bergerak sepanjang sumbu X. Oke? Seekor kucing bergerak sepanjang sumbu X misalnya ya. Nah, ketika T1 misalnya ya, ketika T1 sama dengan 1 detik, nah, 1 second misalnya. Kucing itu berada di dalam posisi X1 sama dengan 12 meter. Nah, jadi misalkan ada kucing nih bergerak sepanjang sumbu X. Nah, dia ini bergerak sepanjang sumbu X nih misalnya. Sumbu X itu yang gimana? Nah, sumbu X itu yang ini yang mendatar. Nah, inilah sumbu ya, ini sumbu. Ini bukan grafik ya, ini sumbu. Sumbu X itu ini, sumbu yang mendatar. Oke, kalau yang tadi ini grafik. Nah, kalau ini tadi grafik, yang mendatar ini waktu, yang vertikal ini jarak disimbolkan dengan X. Nah, tapi yang di soal ini maksudnya tuh sumbu X. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, jadi ada kucing nih bergerak sepanjang sumbu X. Jadi misalkan nih ada kucing. Oke, kucing. Oke, ada kucing nih misalnya nih. Nah, nih ada kucing. Nah, ini dia bergerak nih sepanjang sumbu X misalnya. Dan di dalam T1-nya itu 1 second, X1-nya itu 12 meter gitu. Nah, setelah waktunya 3 detik, nah itu berarti maksudnya apa? T2. Setelah dia menempuh 3 detik, posisi kucingnya itu berubah menjadi X2 sama dengan 4 meter. Nah, gitu. Terus ditanya, hitung perpindahan dan kecepatan rata-ratanya. Nah, perpindahannya, hitung perpindahan. Perpindahan berarti delta X. Oke? Delta X-nya berapa? Nah, kemudian dan kecepatan rata-ratanya. Ingat simbolnya V, ada garis di atasnya. Nah, sekarang kita jawab nih soalnya nih. Jadi kita bayangkan ya, kita tulis dulu rumusnya. Untuk perpindahan tadi seperti yang kita bahas di sebelumnya.
Nah, apa tadi perpindahan? Delta X sama dengan X2 dikurang X1. Berarti delta X sama dengan X2 dikurang X1. X2-nya berapa? Tadi disebutkan, katanya setelah 3 second, posisi kucingnya itu berubah menjadi 4 meter. X2-nya 4 meter. Terus, pada saat T1-nya itu 1 second, kucingnya itu berada di posisi 12 meter. Berarti X1-nya 12 meter. Nah, maksudnya apa nih? Maksudnya adalah 4 kurang 12 minus 8 meter. Wah, ingat nih di episode kita yang dulu yang sebelumnya. Minus ini menandakan bahwasannya dia bergerak ke arah kiri. Nah, gitu. Nah, kecepatan rata-ratanya gimana? Kecepatan rata-ratanya adalah, ingat rumusnya sebelumnya, delta X per delta T. Berarti V rata-ratanya delta X per delta T. Berapa tadi? Minus 8 meter. Untuk perpindahannya per delta T. Tadi katanya bagaimana? Ketika T1 sama dengan 1 second, posisi awalnya adalah 12 meter. Kemudian, setelah dia mencapai 3 second, berarti T2-nya 3 second, dia mencapai posisi 4 meter. Nah, delta T adalah T2 kurang T1. T2-nya tadi berapa? 3 second dikurang T1-nya 1 second. Nah, jadi menghasilkan bagaimana nih? Minus 8 meter per 2 second. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah minus 4 meter per second. Nah, inilah dia jawabannya. Kecepatan rata-rata kucing itu adalah minus 4 meter per second. Nah, maksudnya apa nih minus di sini? Maksudnya adalah si kucing itu bergeraknya ke arah kiri. Nah, itu. Nah, jadi perpindahan kucingnya itu dia tuh bergerak ke arah kiri. Jadi itu dia. Nah, cukup mudah kan tentang kecepatan rata-rata ini? Yang perlu teman-teman ingat adalah rumus ini. Oke, rumus ini. Nah, ini yang teman-teman harus ingat, delta X per delta T. Dan pahami di mana posisi akhirnya dan di mana posisi awalnya. Nah, pahami di mana posisi akhirnya dan di mana posisi awalnya. Pahami juga waktu terakhirnya dan waktu awalnya. Selisihkan mereka, perpindahannya, dan juga selang waktunya, maka teman-teman akan mendapatkan kecepatan rata-ratanya. Nah, cukup mudah kan untuk kecepatan rata-rata? Nah, sekian untuk episode kita kali ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya, dan stay tune terus untuk episode-episode selanjutnya di channel Mr. Fisika, karena akan banyak sekali materi-materi yang sangat bermanfaat untuk kita yang ingin belajar fisika secara mendasar. Stay tune, tetap stay tune. Sekian dan terima kasih.